Febi Nur Fatima, NIM 11820600033 dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu refleks pada tendon marasmia. Adapun video ini untuk mengenai salah satu tugas mata kuliah fisiologi hewan. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus dan dibedakan menjadi dua, yaitu sel neuron dan sel neuroglia. Sel neuron adalah sel saraf yang merupakan suatu unit dasar dari sistem saraf. Sel ini bertugas melanjutkan informasi dari organ penerima rangsangan ke pusat susunan saraf dan sebaliknya. Sel neuron terdiri dari atas 3 bagian, badan sel, dendrit, dan akson. Dari percobaan refleks pada pupil ini menunjukkan adanya perbedaan pupil pada saat sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Pelaku menutup mata selama 2 menit, kemudian membuka matanya. Berdasarkan hasil praktikum, pupil berubah menjadi melebar. Hasil percobaan tersebut sesuai dengan teori Burhan 2009 halaman 10. Pada saat sesudah diberi perlakuan, pupil semakin melebar karena otot sirkular relaksasi dan otot radial berkontraksi untuk mengatur cahaya yang masuk. Dari percobaan refleks pupil dengan tiba-tiba, refleks mata terhadap cahaya untuk memeriksa kecepatan dan kesimetrisan kedua pupil terhadap respon cahaya, intensitas cahaya yang lebih besar menjadikan pupil menjadi menyempit atau mengecil. Kornea mengedip dan kelopak mata hampir menutup, sedangkan intensitas cahaya yang lebih rendah menyebabkan pupil membesar. Dari percobaan refleks akomodasi pandangan pada objek yang dekat, maka pupil melebar. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya akomodasi mata diatur melalui saraf parasimpatis. Perangsangan saraf parasimpatis menimbulkan kontraksi otot ciliaris yang selanjutnya akan mengendurkan ligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Dari percobaan refleks menelan, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa menelan air lebih mudah daripada menelan ludah. Hal ini menurut Lanquillo 2011 halaman 89, perbedaan antara menelan ludah dengan menelan air berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurunnya sekresi saliva diatur oleh saraf autonom.
tepatnya saraf simpatik, sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom tetapi merupakan gerakan sadar. Dari percobaan refleks telapak tangan dilakukan dengan cara meletakkan benda pada telapak tangan sehingga telapak tangan akan memberikan refleks sehingga tangan akan menangkap dan menggenggam benda tersebut. Pada refleks ini dikatakan refleks monosinaps karena pada gerak ini hanya satu organ yang bergerak secara tiba-tiba. Dari percobaan refleks patella yaitu dilakukan dengan cara duduk beberapa detik, kemudian patella ditekuk sehingga badan akan merasa kaget dan seakan-akan akan terjatuh, sehingga dapat diketahui bahwa refleks patella hanya satu bagian tubuh yang memberikan tanggapan. Refleks patella merupakan gerakan refleks monosinaps karena yang bergerak hanyalah kaki yang memberikan satu tanggapan dari tubuh. Dari percobaan refleks telapak kaki yaitu dilakukan dengan cara menggelitik telapak kaki yang menyebabkan jari-jari kaki bergerak dan terangkat. Hal ini membuktikan bahwa hanya satu neuron yang memberikan rangsangan. Refleks telapak kaki merupakan gerak refleks monosinaps karena hanya gerakan kaki yang ada. Dari percobaan refleks bersin dilakukan dengan cara bersin sekuat-kuatnya yang akan menimbulkan beberapa tanggapan, yaitu bahu terangkat dan kelopak mata tertutup. Karena gerak refleks lebih dari satu yang memberikan suatu tanggapan, maka refleks ini disebut dengan gerak refleks polisinaps.